Ini kita minggu kelima, jadi jika tidak ada perkuliahan berarti di waktu yang ada kita gantikan ya, yang kita telat atau waktu teman-teman. Nah, untuk 1 jam yang terlewatkan itu kita isi ya. Kita padatkan sampai sore ini ya. Tapi jujur saya benar-benar lupa. Apalagi jam saya belum jam 4. Jam saya masih jam 3. Jam 3 kurang 15. Ternyata habis baterai. Materi kita sudah ada di Google Classroom. Kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya, materi slide kemarinnya kita sampai di mana nih? Sudah terlihat slide-nya? Oh ya, saya belum screen. Terlihat slide saya? Ini kenapa saya buka ini? Sorry, kepencet ini juga ini. Kita kemarin sampai di mana teman-teman materinya? Ada yang masih ingat? Sampai deklarasi variabel sudah? Kamus dan tipe data variabel konstanta sudah? Sampai jenis tipe data kalau nggak salah, Pak. Oh, jenis tipe data ini ya. Jadi jenis tipe data atau di dalam bahasa pemrograman itu istilahnya itu adalah tipe data yang digunakan untuk tipe data dari variabel yang kita muat. Jadi variabel yang kita muat itu adalah kamus ataupun fungsi yang belum dikenali oleh bahasa C ya, bahasa pemrograman kita gunakan. Nah, fungsi tersebut atau nama tersebut atau variabel tersebut harus kita deklarasikan. Nah, deklarasikan itu kalau di bahasa pemrogramannya kamus. Jadi istilah-istilah yang belum dikenali atau fungsi yang belum dikenali atau variabel yang belum dikenali di bahasa C itu dideklarasikan di kamus, di subkamus ya. Di kamus ini dipakai untuk mendeklarasikan nama-nama dalam program atau variabel, mendeklarasikan variabel. Jadi cara mendeklarasikan variabel ada tipe data, ada nama variabelnya, ada konstantanya atau nilai yang kita berikan. Ini deklarasi itu bukan instruksi, melainkan itu memberitahu, memproklamirkan. Ya. Jadi jika bicara dengan variabel jumlah uang, berarti jumlah uang itu belum dikenali. Ya, berarti kita harus deklarasikan. Tapi uang itu dalam bentuk tipe data apa? Ada integer atau real ya seperti itu, atau float dalam bahasa asing itu float. Contoh deklarasi variabel ini misalkan di dalam Pascal. Pascal integer atau di bahasa C itu int. Pascal jumlah uang itu tipe datanya real ya. Jadi ketika mendeklarasikan variabel atau kamus di dalam bahasa Pascal, jumlah uang JLH uang itu real, berarti bilangannya pecahan. Batas ini diakhiri titik koma. Itu dalam satu deklarasi. Kalau di dalam bahasa C ya, float mata uang. Berarti tipe datanya float dan jumlah uang. Begitupun Pascal untuk variabelnya titik, berarti tipe datanya point. Bahasa C point titik. Nah, ini untuk jenis tipe data ya. Jenis tipe data. Jadi penggunaan tipe data ini sangat berpengaruh pada variabel yang akan kita gunakan.
Ya, variabel itu kan adalah fungsi yang belum dikenali di dalam bahasa C ya teman-teman. Ini misalkan diilustrasikan umur. Umur itu kan adalah menyangkut angka, menghitung. Berapa umur Nayayu Hoirunisa? Itu menyangkut angka berapa? Tahun lahir dan tahun sekarang. Berarti ada perhitungan, berarti angka. Berarti angka kalau tipe datanya adalah integer atau integer ya, INT. Kalau dalam bahasa C. Umur dalam bentuk angka. Jadi dan nama itu dalam bentuk serangkaian huruf ya. Beda ya huruf dan angka. Kalau angka itu berarti akan dioperasikan, ada operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan ya. Nah, seperti itu. Kalau huruf itu serangkaian nama, alamat itu huruf. Nah, untuk jenis yang memiliki rentang ring yang berbeda. Jadi umur itu dalam rentang, ilustrasikan umur itu dalam rentang 1 sampai 100 bila diasumsikan umur seorang tidak lebih dari 100 tahun ya, tidak lebih dari 100 tahun. Jadi umur. Jadi umur itu karena dihitung berapa usiamu 30 tahun, 31 tahun berarti angka. Nah, dan sedangkan nama rentangnya rentang panjang nama misalkan apa nih? Nur Laila. Tiga nama berarti tiga huruf Nur spasi Laila. Lailanya berapa? Laila 6. Tapi 6 tambah 1 spasi dan tambah 3 huruf sebelumnya berarti 9. 10 ya. 10. Nur ditambah spasi dan Laila. Itu contohnya ya. Jadi karena jumlah rentangnya itu adalah rentang yang tidak melebihi dari 50 huruf. Jadi ini menyangkut apabila dalam bahasa pemrograman Anda nantinya, kalau dalam bahasa C tidak ditentukan ya rentang. Jadi kalau di database, kemudian dalam pemrograman yang lain, itu ditentukan rentang nilainya. Rentangnya itu adalah menyangkut jumlah karakternya atau jumlah hurufnya. Ya, seperti itu. Nama seorang itu tidak akan lebih dari 50 karakter, 50 huruf. Panjang namanya termasuk spasi. Kalau sudah nama panjang itu sudah gelar dan termasuk anak siapa dia dan jadi itu diasumsikan ya. Nah, untuk tipe data itu sendiri, teman-teman, tipe data itu terdiri dari dua, ada tipe data primitif atau tipe data dasar. Ini yang dasarnya ya dalam bahasa C ya, dalam bahasa C ada boolean, tapi untuk deklarasinya bool. Ini di dalam kurung ini adalah untuk deklarasi penggunaan tipe datanya bool. Kemudian integer ini dalam penggunaan dalam bahasa C cukup int ya. Ini untuk bilangan bulat ya, bilangan yang bukan pecahan ya. Kemudian real ini untuk bilangan pecahan. Suhu 35,5 derajat Celcius berarti koma. Itu real dalam penggunaan bahasa C-nya. Float ya. Itu ya. Jadi misalkan Anda mendeklarasikan umur suhu float titik koma. Jadi mendeklarasikan variabel atas nama suhu dan tipe data float ya, seperti itu. Karakternya ini karakter hanya karakter saja. Kemudian ada string ini untuk memuat alamat seperti identitas yang panjang ya, atau karakter. String ini bisa terdiri dari karakter, huruf, angka, itu ya string ya. Jadi bila menyangkut kota, sebutkan alamat Anda, hobi Anda, berarti string ya. Kota, alamat lengkap, string. Nama itu string ya. Kemudian kota, alamat, jenis kelamin, string. Nah ini untuk tipe data
turunan. Jadi selain primitif ada tipe data bentukan atau turunan, teman-teman. Ya. Ini kalau tipe data turunan ini adalah dibentuk dari gabungan tipe data dasar dari tipe data primitif, ya, dari tipe data dasar yang awalnya terpecah-pecah itu ya. Dibentuklah tipe data bentukan. Contohnya tipe data dibentuk itu data mahasiswa. Jadi ini bentuk deklarasinya. Ada tipe datanya apa, kemudian deklarasi data mahasiswa. Dibentuk terdiri apabila menyangkut data mahasiswa, terdiri dari NIM, nama, umur, kota. Jadi ketika menginputkan cukup panggil tipe data bentukannya data mahasiswa, maka item-item ini NIM, nama, umur, kota itu sudah kesatu kesatuan. Itu adalah yang dinamakan tipe data bentukan. Nah, tipe data bentukan berikutnya adalah array. Dibentuk dari kumpulan integer. Misalkan 10 data tentang umur. Jadi ada range. Array ini diilustrasikan dalam gerbong kereta api. Nah, itu tipe data. Array itu adalah terdiri dari tipe data bentukan yang tipe datanya sama. Nah, jadi sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Itu array ya, itu array. Kalau tipe data bentukan atau struct ini data mahasiswa ini terdiri dari bukan hanya tipe data dengan tipe data yang sama. Ini data mahasiswa pasti atributnya NIM, nama, umur, kota. Tapi ada string, ada integer, ada karakter, bisa beberapa jenis tipe data dalam tipe data. Contoh yang pertama, tipe data bentukan ini. Kalau array, tipe datanya sama, integer semua. Oke, sampai di sini, paham? Oke, nah, kita lanjut. Ini contoh penggunaan tipe data ya, teman-teman. Ini contoh penggunaan tipe data. Misalkan umur, itu pastinya karena umur itu menyangkut angka, integer, tipe datanya integer, int. Kalau jadi umur int titik koma. Nanti umur variabel, nama variabel yang kita berikan, tipe data, dan titik koma itu untuk akhir dari sebuah baris di dalam bahasa C. Itu contoh penggunaan tipe datanya. Untuk umur itu string. Ya. Untuk kota itu untuk umur itu integer ya. Untuk umur itu integer. Untuk kota itu string. Tahu string tadi ya? String itu untuk terdiri dari huruf atau dan angka. Ya. Karena menyangkut huruf ya. Nah, alamat atau kota itu tidak ada 58 itu bukan. Nah, yang ada misalkan Jakarta 1928, berarti Jakarta tahun. Jadi kota dan bisa terdiri dari nomor. Alamat Anda, misalkan alamat Anda Jalan Raya Kudu nomor 12. Gimana, Ruth Tresna? Jadi misalkan alamat Anda Jalan Raya Kudu nomor 12, lorong apa, kabupaten, itu alamat terdiri dari alamat dan nomor. Jadi seperti itu. Kalau nama itu pasti string semua. Namanya nggak ada Budi 9, nggak ada Rudi 07 atau CR7, nggak ada itu nama. Nama itu string, walaupun berikutnya namanya itu semuanya huruf. Ya. Kalau suhu itu kan adalah angka. Ya, jadi penggunaannya integer atau float nih. Jadi bisa integer atau bisa float nih. Tapi jika berkoma misalnya itu menggunakan float atau bilangan real atau pecahan ya. Luas itu bisa digunakan, luasnya itu mau pakai koma atau bilangan bulat. Bisa, ya. Berat badan
Berat badan bisa integer ataupun float. Kalau NIM teman-teman itu bisa integer atau string nih ya. Tapi ini sebagian besar NIM ini, karena NIM ini penggunaannya tidak dioperasikan, NIM Anda, NIM Verunisa, NIM Ruth Sitorus ya, Caroline. Nah, ini NIM ini tidak pernah dioperasikan. Jadi penggunanya biasanya itu string ya. Jadi kalau dalam bahasa pemrograman, pemilihan tipe data itu berpengaruh pada operasi dalam sebuah aplikasi. Cepatnya jalannya fungsi, operasi dalam pengelolaan dalam aplikasi itu berpengaruh dengan memori, ya, berpengaruh dengan tipe data. Nah, itu jika programnya yang kompleks ya. Jadi pemilihan tipe data itu harus efisien karena akan menyangkut memori. Jadi NIM di sini harusnya string ya, karena dia tidak dioperasi. Walaupun NIM itu terdiri dari angka-angka ya. Tapi jika dia adalah mahasiswa, misalkan dia mahasiswa peralihan atau mahasiswa dari kampus lain, sering ada kode huruf ya, kampus apa peralihan atau mahasiswa dari asing itu sering ada huruf-hurufnya gitu. Jadi itu sering digunakan string. Jadi pemilihan tipe data itu baiknya kalau yang bisa distringkan, yang tidak kita operasikan, ya pakai string. Kalau pengelolaannya angkanya akan kita operasikan, ya gunakan integer atau float. Ya. Tergantung bilangannya bulat atau pecahan. Ya. Ini contoh untuk mendeklarasikan tipe data bentukan ya teman-teman. Jadi tipe data bentukannya seperti di awalnya, itu tipe data bentukan atau struct. Ini contoh deklarasinya, ini contoh fungsi mendeklarasikan tipe datanya. Type def, struct, intx, inty, point. Tipe data bentukannya adalah point. Nah, ini contohnya struct untuk data mahasiswa. Jadi apabila menyangkut data mahasiswa itu terdiri NIM, nama, umur, kota. Itu apa? Satu kesatuan. Itu tipe data yang dibentuk untuk mewakili data mahasiswa. Dan mahasiswa, seluruh mahasiswa ITIRA misalkan, tipe datanya adalah data mahasiswa, maka mahasiswa tersebut akan mengisi atribut-atribut ini, item-item ini. Ini contoh variabel ya, teman-teman ya. Nah, contoh variabel ini menyimpan nilai bertipe sesuai dengan deklarasi. Nilai yang diberikan untuk tipe data itu sesuai dengan tipe data yang kita berikan. Misalkan kita mendeklarasikan variabel i di sini ya. Variabel i berarti tipe datanya INTI ya. Tipe data, kemudian nama variabelnya i. Ingat ya, variabel itu bisa satu huruf saja ya, tetapi tidak boleh angka tunggal. Huruf saja, hurufnya i, berarti tipe datanya i. Dan dari tipe data ini adalah bilangan bulat, nggak berkoma. Ini float A, berarti tipe datanya pecahan atau real, dan variabelnya A, dan diakhiri titik koma. Seperti itu. Nah, inisiasi variabel, inisiasi ini adalah pemberian nilainya. Jadi integer i atau dengan tipe data integer ini bilangannya 100. Jadi 100 ini nggak ada 100,5, 100,6 atau 8,7, enggak. Karena di deklarasi awalnya INTI. Integer, tipe datanya integer, berarti bilangannya bulat. Pemberian nilai i ini adalah 100. Sedangkan A, variabel yang dideklarasikan adalah tipe datanya float. 8,25. Jadi isinya bisa berkoma. Oke, mana nih? Sorry, saya buka.
Teman-teman sudah install aplikasi Logarithm? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, sudah teman-teman coba ini Logarithm? Itu tinggal teman-teman install ya atau buka. Ya, kalau yang sudah install, tinggal Anda klik kanan di antara main dan end. Jadi ketika Anda buka Logarithm di awal akan langsung seperti ini ya teman-teman ya. Akan langsung seperti ini. Ada main dan ada end, ada memulai dan ada akhir. Nah, ketika Anda mendeklarasikan variabel, ini atributnya atau statementnya yang teman-teman gunakan. Declare. Mendeklarasi variabel I ya, variabelnya I. Tipe datanya, 4 ini, di antara 4 ini. Ini tadi di awal kita beri tipe datanya integer. Oke. Tipe datanya berikutnya. Contohnya, deklarasi ini untuk float atau real di sini. Nah, apa tadi? Iya. Ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi kemudian jika ingin memberikan nilai berarti bisa assign atau bisa input. Kita beri input saja ya. Input misalkan variabelnya I. Yang kita ingin beri nilai berarti bilangannya tipe datanya integer. Kita ingin beri nilai A. Oke, berarti kita input nilai. Ini misalkan output. Outputnya adalah tipe data I. Nilai I adalah N. I. Jadi kalau yang dalam kurung ini adalah statement atau perintah ya. Jadi ini asalkan diupdate dengan kutip, ini tidak berpengaruh. Jadi ini statement ini akan dicetak sama seperti ini. Dan ini NI ya, selain statement yang akan dicetak dan variabel I yang akan dicetak. Nilai yang kita berikan di I. Nah, kemudian outputnya, misalkan output dari A. Nilai dari nilai si A. A adalah N. A. Oh, kenapa error? Karena tidak ada kutip. Oke, cakep. Nah, ketika kita running, berarti kita menginputkan nilai yang pertama nih ya. Nilai yang pertama. Ini kan per step ya. Oke, ini menutupi. Tapi kita menginputkan misalkan per step. Saya ulangi. Kita per step. Mulai bahasa C mulai akan mengenali atau membaca mulai dari main, kemudian next dia akan membaca nilai variabel A dengan tipe data real atau float. Kemudian dia di step I dia baca, kemudian apa perintahnya? Tampillah output. Tampillah output menginput nilai I. Berarti kita input 100 ya. Kemudian input lagi, next. Dia input nilai A. 8,25.
Next, berikutnya dia akan menjelaskan nilai A itu adalah nilai A adalah 100. Nilai I adalah 100, nilai I adalah 100 dan nilai A adalah 8,25. Seperti itu. Nah, gimana Pak apabila kita inputnya salah? Nah, gimana kalau kita inputnya salah? Misalkan kita input lagi. Inputkan nilainya yang harusnya integer, kita inputkan pecahan. 7,5. Dia akan membulatkan 7. Karena tipe datanya int, integer, ya. Integer. Kita inputkan lagi nih. Dia akan menginputkan nilai A. Sedangkan kita input nilai A itu 70. Karena real ini dia bisa menginputkan, dia bisa berkoma atau bulat ya. Tapi dia akan menghasilkan bulat, pecahan. Nilai I itu adalah 7. Nilai A itu 70. Nah, misalkan Anda operasikan Nah, saya tambah variabel. Saya tambah variabel dengan variabel B. Tipe datanya adalah real ya, atau pecahan. Ya. Jadi ketika kita menginputkan A, I tidak ngaruh, A kita inputkan pecahan, kemudian kita akan send atau beri nilai B. Nah, beri nilai B. B nilainya adalah A dibagi dengan 2. Misalkan kita inputkan 7, nanti 7-nya ini akan dibagi 2. Berapa nih? Ini kita ganti saja nilai B. Nilai B adalah, atau biar nggak bingung, ini paham ya, penggunaan integer nih. Ketika kita input A, berarti 7 misalkan. Next bagi 7. Kemudian nilai 7 tersebut akan dibagi dengan B. Akan 3,5. Jadi penggunaan bilangan tipe data itu akan, nah apabila beda halnya jika B itu kita deklarasinya adalah integer B. Sini jadi B-nya hilangkan. Anda inputkan nilai A-nya itu adalah 7, nilai B-nya Anda akan cari. Ketika diinput, kemudian 7 akan dibagi 2, akan menghasilkan 3. Dia akan karena integer. Ya. Jadi nilai akhir itu berpengaruh dengan tipe data, sesuai dengan tipe data. Oke, paham ya? Itu penggunaan tipe data. Itu sederhananya ya, teman-teman. Oke, paham? Yang lain gimana? Kayak anak kecil aja gitu ya. Seperti itu contoh sederhananya ya penggunaannya ya, tipe data. Jadi deklarasi itu akan sesuai, memberikan nilai sesuai dengan deklarasi itu akan menyesuaikan, akan sesuai dengan pemberian nilai atau inisiasi variabel atau pemberian nilai dari variabel. Jadi ini
cara memberi nilai A ini bisa seperti ini, ataupun bisa dengan assign, memberikan tipe data ini. Jadi ini dan ini untuk memberikan nilai. Ini jika ingin menginput, ini jika ingin kita menentukan nilai dari awal. Nilai A kita berikan di awal sudah diketahui, jadi assign. Untuk pada operasi nilai suatu tipe data, jadi operasi perhitungan itu memerlukan operator ya. Jadi ini seperti operator aritmatik ya. Perhitungan itu ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Ya, itu operasi perhitungan sederhananya, dasarnya. Nah, operasi tambah ini juga bisa selain dari operasi perhitungan bisa digunakan untuk string ya, untuk penggunaan kata. Contohnya, halo, apa kabar? Jika operasi yang digunakan dengan tanda plus, jadi akan menggabungkan dua kata. Halo plus apa kabar, jadi halo apa kabar. Selain itu tidak bisa. Tidak semua operator bisa digunakan untuk tipe data numerik. Plus, min, kali, bagi, itu hanya plus saja yang untuk bisa menggabungkan tipe data numerik ya, atau tipe data huruf. Ya. Karena halo, min, apa kabar, itu tidak bisa mengurangkan karakternya. Halo dikali apa kabar. Halo di sini halo, bintang atau kali apa kabar, nggak akan mencetak halo 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 apa kabar, nggak. Yang ada kalau dia hanya bisa mengenali operasi penjumlahan saja. Oke, sampai di sini paham? Selain itu untuk operasi aritmatik ya, perhitungan bisa plus, kurang, kali, bagi bisa ya. Nah, ini contoh tipe data dasar. Jadi ada 4 tipe data dasar. Ada int, integer, ada boolean, ada float atau bilangan real, cahan, dan ada karakter. Nah, ini operasinya, ya, operasi tipe datanya, ya, operasi dasarnya. Operasi int adalah angka ya, angka. Kemudian float itu adalah angka. Jadi operasinya seperti biasa ya, ada kali, bagi, tambah, kurang, persen, lebih kecil, membandingkan nilai, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil dari sama dengan, lebih besar sama dengan, ya sama normal. Kalau bool ini operator logika, and, or, not, nor, ya itu ya untuk operasinya. Misalkan contoh slide sebelumnya ya, pertemuan ketiga, kita menginputkan nilai, yang habis dibagi 3 dan habis dibagi 2, berarti operatornya adalah operator logika atau AND di sini. Nah, ada AND. Ini contoh untuk nama variabel yang benar ya teman-teman. Nama variabel ini harus dimulai dengan huruf dan dapat diikuti dengan huruf bagi dan angka. Jadi ini contoh penggunaan pembuatan nama variabel ya. Variabel itu tidak boleh ada angka di awal, boleh diawali dengan huruf kemudian angka. Jadi tidak boleh ada tanda baca dan tidak boleh ada tanda baca. Ya, walaupun itu ditempatkan di akhir, di tengah-tengah, tidak boleh ada tanda baca. Tahu ya tanda baca, tanda seru, bintang, ya, sama dengan itu tanda baca. Kemudian nama variabel tidak boleh dipisahkan dengan spasi. Walaupun nama variabel itu 2 suku kata, Muhammad Fikri itu ada 2 suku kata. Muhammad Fikri Asti apa nih? Titik-titik ya. Itu 2 variabel, 2 suku kata. Jadi tidak boleh dipisahkan. Yang ada Anda boleh gabungkan atau dengan diberi underscore. Tapi baiknya kita memberikan nama variabel
itu yang mudah dimengerti. Carilah nama variabel itu yang mudah dimengerti atau tidak ambigu atau mewakili variabel yang kita buat. Operasi yang akan kita guna. Misalkan uang berarti cukup kita berarti akan misalkan kita akan mengoperasikan jumlah uang masuk. Nanti cukup diwakilkan uang, nilai uang. Nilai dalam uang. Nilai uang. Digabungkan, tidak boleh masuk. Dan ingat bahasa C itu case sensitif ya teman-teman. Case sensitif jadi tidak bahasa itu akan mengenali besar kecilnya huruf. Ya. Saat Anda deklarasikan variabel, Anda deklarasi variabelnya ya. INT variabelnya A kecil, kemudian Anda saat pengoperasiannya A menjadi A besar. Itu tidak akan jalan. Yang akan ada adalah error. Variabelnya itu adalah variabelnya berbeda. Baik itu A kecil dan A besar. Ya. Jadi itu case sensitif. Nah, ini contoh yang benar, dan ini contoh yang salah. Volume. Nah, ini contoh penggunaan variabel volume. Volume ini tidak dikenali di dalam bahasa C. Luas itu tidak dikenal. Jadi kita harus dideklarasikan. Luas. Kemudian boleh nggak P saja, I saja? Boleh. Boleh. Ini contoh yang salah. 2 jari. Kenapa dia salah? Karena ada diawali dengan angka. Beda jari 2. Boleh. Ini 2 jari. Nah, ini salah. Kemudian jumlah koma total. Kenapa? Dia salah. Contoh yang salah. Kenapa nih, Fikri? Karena ada tanda baca. Karena ada tanda baca. Kemudian angka 7 saja. Kok angka 7 saja salah? Karena ini P saja benar nih, sedangkan karena ini adalah angka. Yang dibaca adalah angka. Ini contoh benar atau salah BNI 46. Benar atau salah nih? Benar. Benar. Pastuparius. Benar salah? Benar. Benar. Titik-titik tanda tanya. Salah. Salah. Plus. Salah. Ya. Super power. Super, tapi di dalam digabungkan power. Ini benar. Ya. Ini terdiri dari 2 suku kata, tetapi tidak dipisahkan dengan spasi. Ya. Nah, A, B, C, 1, 2, 3, yes. Ini benar. X, 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 X. Benar. Ya. Ini beda variabel dengan suatu konstanta. Ya. Ini contohnya cos float point float P 3,1415. Jadi nilainya jika kita sudah berikan nilai di awal, sedangkan kita mau ganti nilainya, tidak boleh, nilainya harus konstan, tidak boleh dirubah. Oke, sorry ya, tunggu dulu ya. Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, ini contoh nilainya yang sudah kita deklarasikan, sudah kita beri nilai, dan kita ingin beri nilai lagi. Ini contoh yang sama. Misalkan di sini. Nah, ketika nilainya Anda beri nilai NT, nah ini Anda deklarasi nilai variabel A, kemudian langsung Anda beri nilai. Sign. Ini pemberian nilai langsung ya. Pemberian nilai langsung itu bisa langsung seperti ini. 3.
Nah, Anda memberikan inputan lagi nilai baru. Memberi input pemakaian yang salah. Karena keduanya salah karena pi dan nilai sudah dinilai sebagai nilai konstanta atau nilai awal yang nilainya tidak bisa dirubah. Nilai awalnya 3,14, Anda mau ubah 4,4, 4,44,5. Ini kan sudah seperti ini ya. Ini A sudah kita beri nilai, sedangkan kita mau input lagi. Ini tidak bisa ya. Oke, coba next. Algoritma, jadi ini definisi algoritma ya teman-teman. Jadi kita harus benar nih sebelum buat program, kita harus benar algoritmanya. Jadi algoritma ini bagian dalam bentuk teks algoritma dalam yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi algoritma. Jadi algoritma dalam membuat program itu harus benar terlebih dahulu, baru bisa mengikuti sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Ganti logika dan ganti bahasa pemrograman, algoritmanya masih bisa kita gunakan, jadi tidak berpengaruh. Perintah-perintah dasar ini ya. Jadi perintah dasar pemberian nilai ini bisa assignment sesuai dengan tipe suatu variabel. Kemudian pembagian atau kesamaan, ketidaksamaan, ada operasi relasi lebih besar, lebih kecil dan lain sebagainya ya. Lebih besar, lebih kecil, kemudian lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau nilainya sama dengan. Aritmatik ada ini untuk operasi ya, tambah, bagi, kurang, kali. 75 ya? Nah, ini input nilai ya, input. Ini untuk pemberian nilai, input. Bisa input dan output ya. Ini tahu ya. Ini pemberian nilai A sama dengan 10. Ini bisa kalau di sini Anda assignment ini ya. Assign. Di sini, jadi di sini variabel yang ingin kita beri, variabel, dan ini sama dengan. Sama dengan ini bisa diisi dengan nilai yang ingin kita masukkan, ataupun hasil operasi. Misalkan kita kemarin mencari volume balok. Berarti volume, kemudian mencari baloknya adalah rumusnya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini. Jadi ini untuk bisa memberi nilai. Memberi nilai bisa assign dan bisa int. Bedanya adalah assign ini memberikan nilai di awal. Kalau input itu menginput nilai baru. Oke. Ini assignment, jadi ruas kiri dan ruas kanan. Jadi jika teman-teman perhatikan, assign itu ada ruas kiri dan ada ruas kanan. Ruas kiri dan ruas kanan. Ini yang variabel, ini nilai yang kita berikan. Nilai yang berikan kita bisa langsung inputkan nilai ataupun dengan rumus. Ya. Ruas kiri harus variabel, ruas kanan adalah ekspresi. Ekspresi atau rumusnya seperti menghitung rumus luas ya. Luas persegi, panjang kali lebar. Ini adalah ekspresi ya, di bagian ruas kanannya ya. Kalau di sini ruas kiri, ini ruas kanan, luas, dan ini adalah ekspresi panjang kali lebar. Contoh penggunaannya saja ya. Ini adalah komentar di dalam bahasa C. Nah, jadi dalam bahasa C, sorry, saya buka ya. Silakan teman-teman buka. Ini bahasa C Depson. Teman-teman sudah pernah menggunakan ini? Halo? Belum, Pak. Oke.
Oke, jadi ketika teman-teman kita akan akrab dengan aplikasi ini, ya, dengan aplikasi ini, ya, Depsi, Logarithm. Ya, jadi semester ini teman-teman akan belajar berkutat dengan belajar ini. Adapsi, ketika new, Anda buat project baru, search file. Ini adalah untuk komentar. Ya. Kalau satu dia akan error, ya. Dua. Ya. Dua ini untuk komentar. Satu, dua baris. Ya. Kemudian ini, ini ya komentar Anda, ini komentar Anda, ini komentar Anda, kemudian jika tidak diakhiri ini masih komentar. Dan untuk mengakhirinya, ya. Jadi ini adalah komentar lebih dari satu baris. Ya. Ini bedanya ya. Komentar ini tidak dalam bahasa pemrograman tidak akan dieksekusi. Ya, jadi ini sebagai catatan saja atau sebagai pelengkap. Misalkan Anda buat NIM, kemudian di baris kedua Anda buat nama, kemudian di baris ketiga Anda buat kelompok atau kelamin, misalkan judul tugas. Jadi intinya tidak berpengaruh ya. Jadi ini adalah identitas dari file Anda, ya. Identitas file Anda untuk catatan. Oke, seperti itu ya. Ada yang ditanya? Oke, saya lanjut ya. Ini definisi aksi sekuensial. Jadi aksi sekuensial ini adalah sederet instruksi atau aksi yang dilaksanakan dieksekusi oleh komputer berdasarkan urutan penulisan. Jadi seperti kita mengeksekusi program. Jadi program itu akan membaca main-nya ada enggak, kemudian dia mendeklarasikan variabel enggak, operasi yang terjadi apa, inputnya apa. Jadi dia akan menjalankan perintah sekuensial atau berurut ya. Nah, setiap aksi akan mengubah status dari program. Jadi setiap aksi sekuensial ada awal dan ada akhir, ada main dan ada end, atau ada kalau dalam bahasa C ada main, kemudian ada diakhiri dengan kurung kurawal ya. Main buka kurung kurawal, kemudian diakhiri dengan kurung kurawal. Oke, jadi di sini misalkan ini variabelnya luas. Kita coba gunakan panjang, ya, lebar. Ini kita deklarasikan dalam satu baris saja, ya bisa. Ini yang tidak berguna kita hapus saja. Sejauh ini ada yang kurang? Nah, misalkan kita beri nilai panjang. Panjang adalah P. Cukup P. Input P. Input nilai P. Anda mau tambahkan, Pak, agar bisa jelas, silakan. Inputkan panjang. Kan? Panjang. Persegi misalkan. Sudah. Cukup. Berarti ini perintah yang akan tampil di konsol kita, inputkan persegi. Berarti turun dia, inputkan nilai kita. Kemudian apa lagi? Luas. Gimana kalau luasnya ini sudah
ketahui nilainya. Bisa. Luas ini assign. L sama dengan luasnya ini sudah kita berikan nilai adalah 4. Sudah. Berarti tidak menginputkan. Yang ada misalkan kita bagaimana mengetahui nilai luasnya. Nilai luas adalah tip N, L. N dan variabel luas, variabel N. Ini unpush. Misalkan pertanyaannya ini adalah statement saja, silakan digunakan. Berapa luas persegi? Luas persegi dapat dihitung luas sama dengan panjang. Oh iya, lebar ya, ini lebar. Ini L ini adalah lebar. Jadi yang ditanya adalah luas ya. Luas, panjang, lebar ya. Nah, biar nggak bingung, lebar. Kita tulis saja di sini, maka adalah lebar. Lebar. Ya, biar agak jelas ya. L yang mana? L. Nah, ini salah. Jadi ini harus menyesuaikan dengan variabel yang kita deklarasi. P dan lebar. Panjang, P-nya adalah huruf besar, dikali lebar. Ini adalah luas. Outputnya luas persegi adalah M dan L. L-nya kecil. Jadi harus L-nya luas ya, tertulis luas. Jadi ini harus tertulis lengkap. Jadi seperti itu. Jauh ini aman? Oke, bisa dilihat. 375.225. Jadi kita inputkan panjang persegi ya. Input panjang misalkan 5. Jadi ingat ya, ini di sini stepnya berjalan di sini. Kemudian next. Input lebar. Dia akan membaca nilai lebar. Nilai lebar sudah ditentukan di awal. Nah, ini geser sedikit. Full jadi ya. Outputnya maka akan mengetahui berapa luas persegi. Berapa luas persegi, dia akan mencari luas persegi sama dengan P kali lebar. Luas persegi adalah 25 kali 4. Nah, di sini kalau mau menampilkan panjang luas lebar, tinggal output saja. Luas lebar adalah luas nilai lebar adalah M lebar. Oke, coba kita running kembali. Dia akan membaca. Next, kembali. Kemudian outputnya dia berada di step ini. Kemudian apa yang
Apa yang ditampilkan? Inputkan nilai panjang, berarti kita menginputkan nilai P. Ini belum bisa, karena dia belum ke step berikutnya. Baru 6. Ke lebar. Lebar sudah diketahui nilainya 4. Next, maka dia akan mencetak nilai lebar. Dia akan mencetak nilai lebar adalah 4. Ya. Next lagi. Dia akan bertanya berapa luas persegi. Kemudian next berikutnya, luas persegi didapat dengan pemberian nilai luas kali panjang sama dengan panjang kali lebar. Kemudian akan mencetak output. Luas persegi adalah 6 kali 4. Nah, ini adalah algoritmanya ya. Jadi ini adalah alurnya ya, teman-teman. Ketika Anda buat programnya, ingin melihat programnya, ya kalau dalam bahasa dengan algoritma kita bisa melihat programnya. Ini contoh program dalam bahasa C, C++. Ini bisa HP ataupun Java ya, coba Java. Jadi dia tidak akan error. Atau Anda mau bahasa Python. Jadi algoritmanya ini adalah standarnya harus benar dalam logika untuk bahasa pemrograman. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Paham teman-teman? Iwan, gimana Iwan Agustian, Bintang Jamal, Piris? Angguk-angguk aja ya. Pak, izin ya. Pak. Ya, gimana? Pada C++ itu kalau misalnya tipe datanya 2 itu ditulis double ya? Tipe datanya gimana? Yang tadi yang di C++ itu. Itu double luas P lebar itu. Oh iya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya 3 triple gitu Pak? Enggak. Jadi itu yang di materi kita ini. Jadi tipe data itu ini. Seperti yang di Nah ya. Jadi ini untuk tipe data yang bisa dengan ini nama tipe data ya, double, ini bukan triple ya, quartic bukan. Jadi ini tipe data. Ini dalam bahasa C, mana boleh ya, boleh ya, double ya, NT. Ya. Ini adalah nama tipe data. Ya. Oh baik Pak, terima kasih. Karena di logaritma tipe data itu, tetapi di dalam coding dia akan jadi double. Oke, coba kita lanjutkan. Ini kecil sekali ya. Ini aksi sekuensial. Jadi coba Anda perhatikan dua sisi kiri dan sisi kanan. Ya. Ini adalah coding yang sama. Menurut Anda sama nggak ya teman-teman? Jenisnya sama nggak? Outputnya sama nggak?
Ini pada baris pertama, ini contoh aksi sekuensial per baris. Contoh aksi sekuensial dengan titik koma. Ini dia baris, tetapi dia dalam satu ditandai dengan titik koma saja. Ini misalnya pada algoritma ini ya yang jelas ya. Dia C-in, input nilai dari variabel I, titik koma. Itu logikanya satu baris dia cetak, input nilai. Kemudian dia akan X itu sudah diberi nilai 100,75. Ini sekuensial yang tidak ada perbedaan ya jika dieksekusi nilai akhirnya. Ya. Jika nilai akhirnya dieksekusi tidak akan merubah nilai. Ya. Sedangkan Cout X kemudian output X adalah yang akan dicetak adalah 100,75. Cout I berarti yang kita inputkan misalkan 2 dikali 2 itu yang dicetak NDL. Jadi ini turun baris NDL. Jadi ini adalah tidak merubah hasil ya, tidak merubah hasil ya. Hanya memisahkan menggabungkan barisnya saja. Tapi dalam bahasa C ini satu baris itu sudah ditandai dengan titik koma. Dia program akan mengeksekusi baris itu berdasarkan akhir dari sebuah perintahnya dengan diakhiri dengan titik koma. Input I titik koma, sudah dia akan menjalankan perintah X. Ya. Walaupun dia digabungkan seperti ini yang di sisi kanan ini. Ya. Jadi dia tidak akan berubah ya, kalau yang ini. Jadi pengubahan sekuensialnya tidak merubah hasil ya. Jadi tidak merubah hasil. Nah, bedanya kalau ini paham ya? Coba kita buat baru. Saya inputkan nilai, mendeklarasikan nilai A. Kita A variabelnya A dan B saja ya, A dan B. Pada datanya integer, contohnya. Kita input nilai A, input nilai A, input nilai B. Oh ya, kita cukup input nilai A saja, misal. Input nilai A, kemudian input nilai B. Ya, input nilai B lah. Nah. Nilai B kita beri. Nah. Sedangkan A ini akan dicetak. Akan dicetak. Nilai A. Cukup A saja. Variabel A akan dicetak. Atau kalau teman-teman nilai A adalah N A. Oke, seperti itu. Nilai A adalah. Sedangkan di nilai B yang telah kita inputkan ada pemberian nilai B. Nilai B di mana A ditambah B. Cetak nilainya. Outputnya adalah nilai B adalah N B. Kita akan menginputkan nilai A ya di sini. Nilai A. Mana sih saya memberikan ini? Nilai A saya beri nilai 5, nilai B kita beri 4. Tetapi nilai B ini jadi 9 karena programnya adalah setelah nilai A diinput dia memang benar mencetak nilai A. Tetapi dia ketemu ini B itu terjadi pemberian nilai lagi. Nilai B yang sesungguhnya nilai A yang diberikan awal ditambah nilai B yang diberikan awal. Sehingga jadinya nilai B 9. Nah, akan berbeda misalkan dengan
Balik lagi ke sini. Misalkan ini ditambah dengan variabel C. Variabel C. Ini yang merubah nilai. Akan berbeda dengan nilai C-nya ini. Nilai C. Nilai B. Misalkan nilai C. Nilai C. Sin C. Kondisinya kita balik ya. Nilai C yang awal ini kita adalah A ditambah dengan D ya. Oke, saya balik aja nih. Nilai C ada variabel C. C ini adalah nilai A ditambah B. Beda dengan nilai C yang di sini. Ya, nilai C lagi nih di sini. Misalkan kita beri nilai C adalah A ditambah B. Padahal dalam satu program nih, nilainya akan berbeda antara nilai C ini dan nilai C ini. Outputnya nilai C yang kedua and C. Ini nilai C yang pertama, nilai C pertama ke 1. Oke, coba. Dia akan menginputkan nilai A 5, menginputkan nilai B 4. Nah, nilai C yang pertama adalah 9 karena 5 ditambah 4. Ya, 5 tambah 4 9. Sedangkan C yang berikutnya, perhatikan nilai C-nya jadi 14. Kenapa? Karena di sini sudah berbeda halnya, ada sekuensi yang merubah hasil karena ada pembalikan ya, atau ada perubahan sesuai dengan fungsi yang diterima Jadi ini ada perubahan ya, baru C itu tambah adalah A ditambah B. Oke, sampai di sini paham? Jadi itu ya contoh urutan sekuensial yang merubah nilai. Nah, kalau di sini contohnya X itu sudah dicetak terlebih dahulu, kemudian baru menghasilkan nilai dari I. Ya. Nah, kalau di baris yang kanan, ini dihasilkan dulu I kali X, dan baru dicetak I dikali 2, dan baru dicetak X. Jadi akan merubah nilai. Ini adalah flowchart menghitung luas persegi, ya. Menghitung luas persegi panjang. Ya. Jadi ini flowchart secara umumnya, ya. Jadi ingat ya, flowchart dengan logaritma ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengecek sebuah algoritma itu baik atau benar, salah atau benar sebelum dibuat menjadi bahasa pemrograman. Ya. Nah, kalau di sini kurangnya apa? Di
sini tidak ada deklarasi, tidak ada input nilai, ya, jadi seperti ini. Ya. Jadi secara umum flowchart seperti ini. Tetapi dengan kalau logaritma ini adalah untuk mengecek sebuah algoritma itu benar atau salah sebelum menjadi bahasa pemrograman. Ya. Jadi itu logaritma ini digunakan untuk pemula ya teman-teman ya. Jadi untuk digunakan untuk pemula logaritma. Jadi ini untuk mengoperasikan bahasa C ya. Klik new ya, new file, kemudian project baru ya. Ini barisnya. Ini barisnya. Ini contoh di sini adalah sampai di sini ada yang ditanya dulu? Di sini sebagian menghilang kayaknya. Paham nggak teman-teman? Nah, jadi ini ya, jadi balik ke flowchartnya. Jadi ada memulai ya, ada main, kemudian data. Data ini atau variabel yang harus kita deklarasikan. Kemudian ini ya, pemberian nilai volume. Ya. Volume P kali L kali T. Jadi kalau dalam bahasa C, seperti mana nih? Sorry. Ini paham ya kalau yang ini ya? Ya bisa kita injil lagi. Kita mencari apa nih? Ini bukan luas persegi ya, ini melainkan volume ya, cetak volume. Nah, dicari adalah volume. Jadi ini adalah volume balok ya. Jadi ini adalah volume balok. Jadi yang diketahui dalam volume balok ini kita deklarasikan. Di sini mengetahui PLP ya, PLTP ya, PLTP. Panjang, lebar, tinggi, volume ya, tipe datanya sama. Jadi teman-teman untuk biar selama tipe datanya sama ya bisa dengan dibatasi dengan koma ya. Seperti itu. Kita deklarasikan. Kemudian apalagi nih? Di sini kita input ya. Input P, input P, kemudian input lebar, kemudian input tinggi. Gimana nih Pak kalau di sini ada masukan panjang ya, tinggal tampilkan konsul untuk perintah menampilkan perintah ya, output masukan panjang kan, panjang balok seperti ini. Masukkan lebar balok. Kan tiba balok. Input panjang, input lebar, input tinggi, kemudian yang akan dicari dari volume. Kita beri nilai. Kita nggak lagi mendeklarasikan nilai ya. Kemudian
P sama dengan panjang kemudian yang akan dicetak adalah berapa ke volume. Halo, ya. Ini tanda-tandanya. Misalkan cetak lagi nih, bisa dengan ini saja, bisa. Tapi kalau mau rapi, volume adalah bukan panjang. Seperti ini, ya. Seperti ini. Jika kita konsulkan ke coding, lihat nih, tadi di slide. Ya, jadi ini adalah dalam bahasa pemrograman. Gimana bisa? Oh, gabung sendiri. Ini include, ini ada nggak? Ya, include using namespace. Ini ada. Include the stream using namespace. Ini adalah standar dalam bahasa C. Tapi kalau di Plogarithm ini dia tulis semua. Ya, jadi fungsi pekik-pekik yang digunakan default-nya sudah dibuat, dimuat. Mulai dari main. Ini mulai dalam bahasa isi dari program. Enter main, kemudian dibuka tanda kurung, deklarasi variabel, kemudian masukkan nilai P, nilai L, nilai T, kemudian rumusnya, dan tampilkan hasilnya. Sama seperti itu. Oke, paham teman-teman? Jadi ketika Anda buat di dalam bahasa C, panjang, koma lebar, koma tinggi, koma volume Anda. Titik koma. Sorry ya, bukan ya. Bukan include. Yes. Stream. Kemudian using ini standar yang harus ada ya. Standar yang harus kemudian ini baru masuk nanti kemudian buka kurung. Nah, selalu ada langsung ketika kita buka kurung kurawal langsung ada kurung kurawal. Ya, jadi kita isi di sini. Mulai, ini mulai dan end atau finish atau di sini adalah end ya. Kemudian kita deklarasi ya, deklarasinya ya. Ini tipe data. Ini tipe data panjang, lebar, tinggi, selama itu variabelnya sama,
Oh, ingat ya, ini masih tanda merah karena belum koma. Ya. Oke. Ini adalah boleh kita beri catatan. Deklarasi variabel. Bisa. Kemudian count. Kan panjang. Balok misalkan. Kemudian diakhiri titik koma. Kemudian teman-teman C-in. Berarti variabelnya P. Titik koma. Ini tinggal dikopikan aja nggak apa-apa. Lebar, berarti ini L ya. Saya inputkan lagi. Tinggi, berarti variabelnya T. Ya ini bisa dipahami teman-teman. Dan volume ini adalah deklarasi, ini adalah pemberian nilai misalkan. Pemberian nilai misalkan, input nilai, kemudian kita tambah lagi nih, misalkan operasinya catatannya saja. Rumus ini nggak perlu ya. Sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, koma. Balok adalah dan ini dalam satu baris ya. Jadi di dalam kalau logaritma, jadi ada kutip dan ada n seperti ini ya. Kalau di sini di dalam bahasa pemrograman kita dibatasi dengan ini ya, double ini. Tinggal panggil P. Akhirnya titik koma. Ya. Coba. Nah, untuk menjalankannya, teman-teman, running langsung boleh nggak? Boleh. Running langsung berarti programnya langsung dieksekusi. Compile ini untuk mengecek program apakah benar atau salah. Mengcompile ya. Kemudian bisa juga compile and running. Jadi mengecek, kemudian menjalankan program. Ini kalau saya biasanya F11 atau compile and running. Jadi akan kita simpan terlebih dahulu ya. PPB 25. 5 pertemuan kelima. Jadi di sini akan menampilkan hasil compile single file, kemudian tidak ada error. Tidak ada error 0, warningnya atau peringatannya juga 0. Ya. Masukkan kita volumenya. Volume. Berapa tadi saya inputkan? 5, 4, 3. Oke. Ini seperti ini ya. Kalau dia tampil 2 kali. Nah, ini adalah hasilnya. Ini sintak programnya. Coba dibandingkan dengan ini kurang lebih sama ya. Ada perbedaan kah? Ada yang ditanya teman-teman?
Oke, paham teman-teman? Ada yang ditanya? Halo? PPB 25 paham? Paham ya? Bedanya kalau NDL atau backslash n ini adalah turun baris baru. Yang ini ya. Nah, ini ya bedanya. Misalkan beda baris ini dan beda L ini. Misalkan di sini ya, jadi perbedaannya seperti ini ya, seperti pada baris ini. Nah, ini adalah turun enter satu baris. Setelah perintah masukkan balok, turun masuk input nilai ya. Dia mencoloknya dengan yang ini. Dengan yang ini. Ketika kita F11 tidak ada error, kemudian masukkan balok. Ya, jadi dia turun perintahnya ada turun baris ketika ini 7. Bedanya dengan balok, kalau tidak ada MDL atau slash n, itu dia dalam satu baris ya. Perbedaan ini. Nah, perbedaan ada ini dan tidak ada. Seperti itu. Ini yang, wah habis baterai. Oke, tunggu. Sampai di sini paham teman-teman? Alwin, paham gimana? Oke. Ini menyimpan file, sip eksekusi lalu running, menampilkan hasil. Ini di screenshot hasil. Oke, nanti teman-teman akan saya sediakan untuk tugas ya. Ini ada tugas pertama ya teman-teman ya. Ya, yuk. Oke. Jadi nanti teman-teman akan buat ini dan nanti saya kasih berapa soal ya. Dari soal ini atau nanti dari soal slide sebelumnya saya sediakan di Google Classroom-nya dan dikerjakan. Teman-teman mengerjakannya, Anda buat codingnya, file CCP-nya atau devc-nya coding, dan juga Anda buat ininya, logaritmnya ya, atau diagram alirnya. Oke. Oke, gimana? Dari menghitung luas segitiga, Anda buat flowchart-nya atau logaritmnya, dan Anda juga buat nanti codingnya. Kemudian ini soal yang keduanya ada menghitung rata-rata tinggi badan, berarti tinggi badan mahasiswa. Jadi program akan menerima masukan. Berarti kalau menerima masukan gimana? Kalau menerima masukan berarti input ya. Beda ya kalau dengan nilai sudah ditentukan di awal, berarti menggunakan atribut assign. Jadi assign beri nilai A, nilai Abdul berapa tinggi badannya, 160. Nilai Budi 160. Itu jika diberikan nilai di awalnya. Kalau
di mana program menerima masukan. Nanti ada input. Kemudian program akan menghitung. Jadi ada menghitung rata-rata dari nilai 5 orang mahasiswa ini akan menghasilkan rata-rata tinggi badannya. Jadi rata-rata tinggi badan, silakan pilih tipe datanya apa, ya, luas segitiga dengan tipe datanya apa saja, ya, seperti itu. Oke, ada yang ditanya? Atau Pak, izin bertanya Pak. boleh? Siapa nih? Naomi Pak. Naomi, ya. Itu tugasnya dibikin di Dev atau di Logarithm Pak? Ya, nanti teman-teman buat logaritm dan bahasanya. Perihal pengumpulannya, Randy gimana baiknya? Atau screenshot saja atau tampilkan dua file ini? Saya mungkin DP kumpul juga Pak, tapi screenshot outputnya juga boleh disertain juga. Codingnya? Iya, kalau misalkan CPP-nya kumpul, mungkin terus sama screenshot output. Oke, seperti itu ya. Jadi ada screenshot, ya screenshotnya kan nggak berbayar juga ya, teman-teman. Anda melampirkan screenshot, ada logarithm, ada codingnya, ada outputnya, dan melampirkan file CCP-nya ya. Kalau mengirim lebih dari satu file, tahu ya, digabungkan menjadi di RAR ya, di RAR atau WinZip ya. Sudah pernah? Sudah pernah ya, terus ya? Sudah, Pak. Oke, mantap. Ada lagi teman-teman yang mau ditanya? Atau Bang Randy mau ditambahkan? Sepertinya tidak ada Pak, cukup. Cukup. Teman-teman lain ada yang ditanya terakhir? Oh iya, presensi, jangan lupa isi presensi ya. Presensi siapa saya coba aktifkan juga. Nanti saya rekap presensinya. TPB 25 presensi kelas. Kemudian saya aktifkan di pertemuan kelima. Isi presensinya. Oh ya, yang tidak bisa Pocket ya cukup dengan presensi di Google Form ya. Di Google Form sesuai di classroom kita ya. Di classroom kita kan udah bagikan di tentang kelasnya. Nah, isi Google Form ini. Isi Google Form. Nanti saya rekap kok untuk melihat apakah kehadirannya mencukupi untuk UTS dan UAS ya. Seperti itu ya. Jadi mungkin kita cukupkan ya teman-teman pertemuan kita hari ini, pertemuan kita sore hari ini. Mohon maaf apabila ada yang salah, ada yang kurang. Jujur saya lupa benar. Terlewat. Tapi intinya saya tetap punya tanggung jawab, ini kelas saya dan teman-teman. Materi ini harus tersampaikan dengan teman-teman. Nah, nanti tinjau lihat ini classroom-nya nanti saya sediakan untuk upload-nya ya. Kemudian deadline waktunya, pengerjaannya. Oke, mungkin itu saja. Saya Bang Randy mohon undur diri dari pertemuan ini. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu. Kita jumpa lagi di minggu depan. Ya, minggu depan. Terus kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih banyak. Selamat sore Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Mari Terima kasih sama-sama. Pak. Terima kasih Pak. Mari sama-sama semuanya. Mari.
sore, Pak. Mari.